Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dayanti dengan NIM 24060037 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 12 yang berjudul Tinjauan Ulang Perekonomian Terbuka, Model-Model Fleming dan Rezim Kurs. Pada bab 12 ini, yang pertama kita membahas model-model Fleming, kedua, perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, yang ketiga, perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap, yang keempat, perbedaan tingkat bunga, yang kelima, kurs mengambang atau kurs tetap, dan yang keenam, dari jangka pendek ke jangka panjang, model-model Fleming dengan perubahan tingkat harga. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, model-model Fleming. Asumsi penting perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Dalam perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna, tingkat bunga dalam perekonomian ini ditentukan oleh tingkat bunga dunia. Tingkat bunga dunia dianggap tetap secara eksogen karena perekonomian tersebut relatif kecil. Namun, perubahan dalam tabungan domestik atau faktor lain dapat mempengaruhi tingkat bunga domestik sementara dalam jangka pendek. Namun, dengan adanya aliran masuk dan keluar modal, tingkat bunga domestik akan kembali menuju tingkat bunga dunia atau R. Oleh karena itu, asumsi ini menunjukkan bahwa aliran modal internasional cukup untuk menjaga tingkat bunga domestik tetap sama dengan tingkat bunga dunia. Pasar barang dan kurva IS. Pasar barang dan kurva IS. Model Fleming menjelaskan pasar untuk barang dan jasa sebagaimana model ISLM, tetapi model ini menambahkan simbol baru untuk ekspor dan neto. Biasanya, pasar barang ditunjukkan dengan persamaan Y sama dengan C, Y kurang T ditambah investasi dalam kurung R ditambah G ditambah N, X dalam kurung E. Kondisi keseimbangan pasar barang di atas memiliki dua variabel keuangan yang mempengaruhi pengeluaran pada barang dan jasa atau tingkat bunga dan kurs. Namun, situasinya dapat disederhanakan dengan menggunakan asumsi mobilitas modal sempurna, sehingga R sama dengan R bintang, maka kita peroleh Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T, tutup kurung ditambah I dalam kurung R ditambah G ditambah NX ditambah E. Dapat kita lihat pada gambar bahwasanya kurva IS miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto yang akan menurunkan pendapatan agregat. Untuk menunjukkan bagaimana ini bekerja, bagian lain dari gambar 12.1 mengombinasikan kurva ekspor neto dan perpotongan Keynesian untuk menderivasi kurva IS bintang. Pada bagian A, kenaikan kurs dari E ke E mengurangi ekspor neto dari NX E1 ke NX E2. Pada bagian B, pengeluaran yang direncanakan dan menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y2, kurva IS bintang mempengaruhi hubungan antara kurva kurs dan pendapatan Y ini. Selanjutnya, pasar uang dan kurva LM bintang. Model Fleming menunjukkan pasar uang dengan persamaan yang telah kita kenal dari model ISLM, yaitu M per P sama dengan L dalam kurung R, Y. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang real M per P dengan permintaan L dalam kurung R, Y
permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung secara negatif pada tingkat bunga. Dan secara positif pada pendapatan Y, jumlah uang beredar M adalah variabel eksogen yang dikendalikan oleh bank sentral. Dan karena model Mundell-Fleming direncanakan untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek, maka tingkat harga P juga diasumsikan tetap secara eksogen. Sama sekali lagi kita menambahkan asumsi bahwa tingkat bunga domestik China dengan tingkat bunga dunia M per P sama dengan L dalam kurung R, Y. Dapat kita lihat pada kurva bahwasannya pada bagian A menunjukkan kurva LM yang standar yang menggambarkan persamaan M per P sama dengan R, Y dengan garis horizontal yang menunjukkan tingkat bunga dunia R bintang. Perpotongan dari kedua kurva ini menentukan tingkat pendapatan tanpa memperhitungkan kurs, karena itu sebagaimana ditunjukkan bagian B, kurva LM adalah vertikal. Selanjutnya merakit bagian modal. Menurut modal Mundell-Fleming, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna bisa dijelaskan oleh dua persamaan, yaitu Y sama dengan Y dalam kurung Y kurang E ditambah I ditambah G ditambah N per NX dalam kurung E IS bintang. M per P L dalam kurung R bintang di koma Y itu adalah L M bintang. Persamaan pertama menjelaskan equilibrium di pasar barang, dan persamaan kedua menjelaskan equilibrium di pasar uang. Variabel eksogen adalah kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, tingkat harga P, dan tingkat bunga dunia R. Variabel endogen adalah pendapatan Y dan kurs E. Gambar 12.3 menggambarkan kedua hubungan ini. Equilibrium untuk perekonomian ditemukan di mana kurs IS bintang dan kurva LM bintang berpotongan. Perpotongan ini menunjukkan kurs serta tingkat pendapatan di mana pasar barang dan pasar uang berada dalam equilibrium. Dengan diagram ini kita bisa menggunakan model Mundell-Fleming untuk menunjukkan bagaimana pendapatan agregat Y dan kurs E menanggapi perubahan kebijakan. Dapat kita lihat pada gambar model Mundell-Fleming, atau gambar model Mundell-Fleming ini menunjukkan kondisi equilibrium pasar barang IS bintang dan kondisi equilibrium pasar uang LM bintang. Kedua kurva mempertahankan tingkat bunga konstan pada tingkat bunga dunia. Nah, perpotongan kedua kurva ini menunjukkan tingkat pendapatan dan kurs yang memenuhi equilibrium baik di pasar barang maupun di pasar uang. Selanjutnya, perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Kebijakan fiskal dalam sistem kurs mengambang yaitu kebijakan fiskal ekspansif, di mana kenaikan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak akan meningkatkan permintaan agregat dan output. Hal ini menarik arus masuk modal asing, menaikkan permintaan terhadap mata uang domestik, dan mendorong apresiasi nilai tukar. Dapat dilihat pada gambar ekspansi fiskal dalam sistem kurs mengambang. Peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak menggeser kurva IS bintang ke kanan. Hal ini menaikkan kurs tapi tidak berpengaruh pada pendapatan.
Dapat kita lihat gambar 12.4, ekspansi fiskal dalam sistem kurs mengambang itu peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak menggeser kurva IS bintang ke kanan. Hal ini menaikkan kurs tetap, tidak berpengaruh pada pendapatan. Perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif atau penurunan suku bunga akan menurunkan tingkat bunga domestik, mendorong arus keluar modal dan menyebabkan depresiasi nilai tukar. Hal ini akan meningkatkan ekspor neto dan output secara keseluruhan. Dapat kita lihat pada gambar 12.5 bahwasanya ekspansi moneter dalam sistem kurs mengambang, menaikkan jumlah uang beredar, menggeser kurva LM bintang ke kanan yang menurunkan kurs dan meningkatkan pendapatan. Perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Kebijakan perdagangan liberalisasi. Kebijakan perdagangan yang misalnya penurunan tarif akan meningkatkan ekspor neto dan output. Namun karena mobilitas modal sempurna, depresiasi nilai tukar akan meredam dampak positif terhadap output dalam jangka panjang. Hambatan perdagangan dalam sistem kurs mengambang, tarif terhadap barang impor atau kuota impor menggeser kurva ekspor neto pada bagian A ke kanan. Akibatnya, kurva pada bagian B bergeser ke kanan yang meningkatkan kurs dan tidak mengubah pendapatan. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Bagaimana sistem kurs tetap bekerja? Dengan sistem kurs tetap, bank sentral siap membeli atau menjual mata uang domestik dengan mata uang asing pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Fed sebagai contoh memutuskan untuk menerapkan kurs tetap 100 yen per dolar. Fed akan menukarkan 1 dolar dengan 100 yen atau menukarkan 100 yen dengan 1 dolar. Untuk melaksanakan kebijakan ini, Fed memerlukan cadangan dolar dan cadangan yen sebelumnya. Kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter negara untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Selain itu, ketika bank sentral membeli atau menjual mata uang asing dengan kurs tetap, maka jumlah uang beredar akan menyesuaikan secara otomatis sesuai kebutuhan. Dalam jangka pendek, kurs tetap juga menunjukkan kurs real tetap karena harga tetap stabil. Namun dalam jangka panjang dengan harga fleksibel, kurs real bisa berubah meskipun kurs nominal tetap. Dapat kita lihat pada gambar bagaimana kurs tetap mengendalikan jumlah uang beredar pada bagian A. Kurs equilibrium awalnya melebihi tingkat tetapnya. Akan membeli mata uang asing di pasar valuta asing dan menjualnya ke Fed atau BI untuk mendapatkan laba. Proses ini secara otomatis meningkatkan jumlah uang yang beredar, yang menggeser kurva LM bintang ke kanan dan menurunkan kurs. Pada bagian B, kurs equilibrium adalah di bawah tingkat tetapnya. Peluang akan membeli dolar atau rupiah di pasar valuta asing dan menggunakannya untuk membeli mata uang asing dari Fed atau BI. Proses ini secara otomatis menurunkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM ke kiri dan meningkatkan kurs. Selanjutnya, kebijakan perdagangan. Pemerintah mengurangi impor dengan kuota impor atau tarif yang menggeser kurva ekspor neto dan IS bintang ke kanan. Pergeseran dalam kurva IS bintang meningkatkan kurs. Untuk menjaga kurs tetap, uang beredar harus naik, menggeser kurva LM ke kanan. Dampak hambatan perdagangan di bawah kurs tetap berbeda dengan sistem kurs mengambang.
hambatan perdagangan di bawah kurs tetap meningkatkan ekspor neto NX karena mendorong ekspansi moneter. Ekspansi moneter meningkatkan pendapatan agregat. Persamaan NX sama dengan S kurang 1 menunjukkan kenaikan ekspor neto saat pendapatan dan tabungan meningkat. Perekonomian terbuka dengan kurs tetap. Kebijakan moneter. Bank sentral yang beroperasi dengan kurs tetap berusaha meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari masyarakat. Dampak awal dari kebijakan ini adalah pergeseran kurva LM bintang ke kanan yang menurunkan kurs. Namun, peluang dengan cepat menanggapi penurunan kurs dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral sehingga jumlah uang beredar dan kurva LM bintang kembali seperti semula. Dengan kurs tetap, bank sentral dapat meningkatkan kontrolnya atas jumlah uang beredar. Negara dengan kurs tetap dapat mengubah tingkat di mana kurs tetap yang disebut devaluasi atau penurunan nilai, atau revaluasi atau kenaikan nilai. Pada model Mundell-Fleming, revaluasi meningkatkan ekspor neto dan pendapatan agregat, sedangkan revaluasi mengurangi ekspor neto dan pendapatan agregat. Ekspansi moneter dalam sistem kurs tetap jika Fed berusaha meningkatkan jumlah uang beredar, misalnya dengan membeli obligasi dari masyarakat, akan memberikan tekanan ke bawah pada kurs. Untuk mempertahankan kurs tetap, jumlah uang beredar dan kurva LM harus kembali ke posisi awalnya. Jadi, dalam sistem kurs tetap, kebijakan moneter normal tidak berpengaruh. Selanjutnya, kebijakan perdagangan pemerintah mengurangi impor dengan kuota impor atau tarif, yang menggeser kurva ekspor neto dan IS bintang ke kanan. Pergeseran dalam kurva IS meningkatkan kurs. Untuk menjaga kurva tetap, uang beredar harus naik, menggeser kurva LM ke kanan. Dampak hambatan perdagangan di bawah kurs tetap berbeda dengan sistem kurs mengambang. Hambatan perdagangan di bawah kurs tetap meningkatkan ekspor neto NX karena mendorong ekspansi moneter. Ekspansi moneter meningkatkan pendapatan agregat, samaan NX sama dengan S kurang 1, menunjukkan kenaikan ekspor neto saat pendapatan dan tabungan meningkat. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwasanya hambatan perdagangan dalam sistem kurs tetap yaitu tarif terhadap barang impor atau kuota impor menggeser kurva IS ke kanan. Ini memicu kenaikan jumlah uang beredar untuk mempertahankan kurs tetap, jadi pendapatan agregat naik. Selanjutnya, perbedaan tingkat bunga risiko negara dan ekspektasi kurs. Tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil biasanya bergantung pada tingkat bunga dunia. Jika tingkat bunga domestik lebih tinggi dari tingkat bunga dunia, masyarakat luar negeri akan memberi pinjaman sehingga tingkat bunga domestik turun. Sebaliknya, jika tingkat bunga domestik lebih rendah dari tingkat bunga dunia, maka penduduk domestik akan memberikan pinjaman ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi, sehingga tingkat bunga domestik naik. Namun, di berbagai faktor dapat menyebabkan perbedaan tingkat bunga antara negara, seperti risiko negara dan perubahan kurs. Karena itu, tingkat bunga dapat bervariasi antara perekonomian yang berbeda. Perbedaan tingkat bunga dalam model Mundell-Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mundell-Fleming,
kita asumsikan bahwa tingkat bunga ke dalam model Fleming. Bahwasanya tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi risiko. 0. R sama dengan R bintang ditambah 0. Premi risiko ditentukan oleh risiko politik karena memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan dalam kurs real untuk tujuan kita. Di sini kita bisa mengambil premi risiko sebagai variabel eksogen untuk menentukan bagaimana perubahan-perubahan dalam premi risiko mempengaruhi perekonomian. Model ini pada dasarnya sama dengan model sebelumnya. Kedua persamaan itu Y sama dengan C dalam kurung G T ditambah 1 ditambah 0 ditambah G ditambah NX dalam kurung E dS. M per PL dalam kurung 0 plus 1 LM. Selanjutnya, perbedaan tingkat bunga dalam model Fleming. Kedua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan serta kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Peningkatan risiko negara dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga domestik. Dampaknya adalah pengurangan investasi dan permintaan terhadap uang, sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan dan depresiasi mata uang. Ekspektasi kurs di masa depan dapat mempengaruhi nilai mata uang saat ini. Meskipun peningkatan risiko negara dapat meningkatkan pendapatan, hal ini tidak selalu terjadi dalam praktek karena beberapa faktor seperti penurunan jumlah uang beredar, kenaikan harga barang dan impor, dan peningkatan permintaan uang yang aman. Kenaikan risiko negara biasanya menyebabkan depresiasi mata uang dan menurunkan pendapatan agregat serta pertumbuhan ekonomi. Kurs mengambang atau kurs tetap. Pro dan kontra sistem kurs yang berbeda. Pendapat tentang kurs mengambang adalah bahwa kurs ini memungkinkan kebijakan moneter digunakan untuk tujuan lain. Dalam sistem kurs tetap, kebijakan moneter hanya bertujuan mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Namun, kurs adalah satu-satunya variabel makroekonomi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Dengan kurs mengambang, pembuat kebijakan moneter bebas mengejar tujuan lain seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Pendukung kurs tetap berpendapat bahwa ketidakpastian kurs membuat perdagangan internasional sulit. Namun, jumlah perdagangan dunia terus meningkat dengan kurs mengambang. Selain itu, kurs tetap juga dapat menjadi cara untuk mencegah pertumbuhan yang berlebihan. Namun, ada juga aturan kebijakan lain yang harus diperhatikan oleh bank sentral. Pilihan antara kurs mengambang dan tetap tidaklah sederhana, dan biasanya negara menggunakan kombinasi dari keduanya. Di serangan spekulatif, currency bonds, dan dolarisasi. Bayangkan, Anda adalah bank sentral di negara kecil yang memutuskan untuk mengaitkan mata uangnya atau peso dengan dolar AS. Setiap peso akan dijual dengan harga $1. Namun, ada risiko kehabisan dolar jika banyak orang menukarkan peso. Jika cadangan dolar bank sentral habis, bank harus membatalkan kurs tetap dan peso akan terdepresiasi. Ini bisa menyebabkan serangan spekulatif jika ada rumor bahwa kurs tetap akan dibatalkan. Untuk menghindari hal ini, currency bonds dapat digunakan di mana bank sentral memegang dolar untuk mendukung setiap peso yang ditukarkan. Dalam kasus tertentu, bank sentral dapat mempertimbangkan dolarisasi di mana negara menggunakan dolar AS sebagai mata uangnya. Namun ini dapat mengurangi pendapatan pemerintah karena kontrol atas percetakan uang. Trinitas yang mustahil. Analisis rezim kurs sampai pada kesimpulan yang sederhana. Negara tidak dapat menggunakan
Secara bersamaan, rezim aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Pilihan pertama adalah menggunakan aliran modal bebas dan kebijakan moneter independen dengan kurs yang mengambang. Selanjutnya, pilihan kedua adalah menggunakan aliran modal bebas dan kurs tetap dengan kebijakan moneter terikat dengan mata uang negara lain. Pilihan ketiga adalah membatasi aliran modal internasional dan menggabungkan kurs tetap dengan kebijakan moneter independen. Setiap negara harus memilih salah satu pilihan ini karena trinitas yang mustahil tidak dapat dihindari. Dapat kita lihat bahwa ada gambar di samping. Dalam jangka pendek ke jangka panjang, model Mundell-Fleming dengan perubahan tingkat harga. Model Mundell-Fleming untuk mempelajari perekonomian terbuka kecil pada jangka pendek dengan tingkat harga tetap. Namun, ketika harga berubah, model ini memberikan gambaran tentang teori permintaan agregat pada perekonomian terbuka kecil. Kurs nominal atau E dan kurs real tidak lagi bergerak bersamaan. Model ini dapat dituliskan sebagai Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T ditambah I dalam kurung R bintang ditambah G ditambah NX sama IS bintang M per T. M per sama dengan L dalam kurung R bintang, Y, LM menjelaskan kurva IS dan kurva LM. Tingkat harga yang lebih rendah akan meningkatkan tingkat keseimbangan uang real dan menyebabkan depresiasi kurs real. Kurva permintaan agregat akan mengungkapkan hubungan negatif antara tingkat harga dan tingkat pendapatan. Model Mundell-Fleming menjelaskan hubungan ini pada perekonomian terbuka kecil. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, model jangka pendek berhubungan dengan model jangka panjang. Nah, pada bab 5, melalui gambar 12-14 di samping titik K, pada kedua bagian gambar tersebut menjelaskan ekuilibrium jangka pendek dengan asumsi tingkat harga tetap. Pada ekuilibrium ini, permintaan barang dan jasa terlalu rendah untuk menjaga perekonomian berada pada tingkat alami. Seiring waktu, penurunan tingkat harga akan meningkatkan keseimbangan uang real, menggeser kurva LM ke kanan. Kurs real akan depresiasi dan ekspor neto meningkat. Perekonomian mencapai ekuilibrium jangka panjang di titik C secara perlahan. Tergantung pada kecepatan penyesuaian tingkat harga untuk mengembalikan perekonomian ke tingkat alami. Tingkat pendapatan pada titik K dan titik C akan menjadi perhatian. Pusat perhatian kita pada bab ini adalah bagaimana kebijakan mempengaruhi titik K, yaitu ekuilibrium jangka pendek. Pada bab 5 kita telah membahas determinan titik C, yaitu ekuilibrium jangka panjang. Kapanpun membuat kebijakan mempertimbangkan perubahan kebijakan. Mereka perlu mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari keputusannya. Ekuilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil. Titik dalam kedua bagian menunjukkan ekuilibrium di bawah asumsi Keynesian bahwa tingkat harga adalah tetap pada P. Titik C dalam kedua bagian menunjukkan ekuilibrium di bawah asumsi klasik bahwa tingkat harga disesuaikan untuk mempertahankan pendapatan pada tingkat alamiahnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.